Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di konten AJK. Hari ini saya berada di Taman Nasional Gunung Salak ya teman-teman ya. Jadi rencana saya mau ke Kawah Ratu yang ada di Taman Nasional Gunung Salak ini. Di sini ada beberapa wisata ya teman-teman ya. Di sini ada curug-curug, camping ground, juga ada beberapa lain wisata-wisata tempat lain ya. Kebetulan saya ingin ke Kawah Ratu. Seperti apa di dalam Kawah Ratunya? Jangan kemana-mana, tapi channel sana ikuti perjalanan saya. Oke teman-teman, saat ini saya tepat berada di pintu masuk untuk ke Kawah Ratunya teman-teman ya. Jadi di sini di Taman Nasional ini ada beberapa objek wisata, beberapa curug, camping ground, dan masih banyak lagi ya, termasuk Kawah Ratu ini ada di Taman Nasional Gunung Halimun ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman yang ingin datang ke sini, ini adalah awal kita masuknya ya. Ini pintu masuknya di sini. Jadi kalian bisa parkir motor di sini. Ya, coba kita masuk ke dalam ke tempat suasana parkiran ya teman-teman ya. Ini area parkir teman-teman ya. Kalau kalian mau motor bisa parkir di sini ataupun di atas sana. Parkiran motor sih cukup luas. Awal kita trekking ini kita masuki jalan setapak ini ya teman-teman ya. Ini kebetulan ada rombongan juga di depan. Kebetulan ada barengan juga nih di depan nih. Jadi kita ini diawali dengan trek yang lumayan terjal ya teman-teman ya. Di depan nih ada rombongan lain. Kita bisa barengan kan nanti. Oke teman-teman, ikutin perjalanan saya terus ya. Oke teman-teman, jadi kita kalau mau naik Kawah Ratu diwajibkan untuk daftar di pos pertama ya teman-teman ya, pos pendaftaran. Dan saya ingatkan informasi juga bahwa untuk naik Kawah Ratu ini tutup pendaftarannya ya teman-teman ya, itu jam 11 pagi ya. Itu udah orang tidak boleh naik ke atas, dan kurang lebih itu perjalanannya 6-7 kilo ya teman-teman. Itu perkiraan aja sih, dan bisa ditempuh antara 2-3 jam. Nanti di depan itu ada posnya, kita coba daftar. Mungkin ada administrasinya. Dan di samping kiri kita ini ada camping ground untuk teman-teman yang suka camping, bisa ya. Nih di sebelah kiri saya ada, dan di depan kita ini adalah posnya. Enggak, itu aja. Oke teman-teman, di belakang saya banyak tuh peserta untuk naik ke atas. Jadi karena kebetulan ini hari Minggu ya teman-teman ya. Jadi cukup banyak juga ya. Terlihat nih di belakang saya juga orang-orang yang persiapan untuk naik ke atas. Dan ini baru trek awal ya teman-teman ya.
jalurnya cukup lumayan terjal. Untuk kalian yang suka trekking, boleh kalian coba ke sini. Ikuti terus perjalanan saya. Oke teman-teman, kita lanjut nih treknya, melewati jembatan kecil. Pokoknya kalian kesini harus benar-benar mempersiapkan material materialnya kalian ya. Fisik kalian juga harus sehat, kuat, dan jangan lupa bawa makanan dan minuman. Yang itu utama ya, itu yang utama. Tak asing lagi teman-teman ya, ada batu besar. Wah, ciri khas gunung. Pokoknya kalian bisa mencoba tempat ini, dijamin seru, benar-benar full alami, natural, alamnya dapet, yang paling banyak oksigennya kalian dapat. Dan info juga saya lupa tadi berinfo ya. Jadi ya, tadi kita masuk ke pos 1 itu kita bayar administrasi sebesar 15.000 dan wajib menggunakan atau menggunakan jasa pemandunya teman-teman. Oke teman-teman, keuntungan kita menggunakan jasa pemandu, kita bisa diarahkan ke jalan yang lebih dekat atau potong jalan, atau bisa juga treknya yang terlalu tidak terjal. Kita diajak trek-trek yang landai. Jadi wajib ya tetap menggunakan jasa pemandu. Kalau kita masuk ke hutan ya teman-teman, banyak pohon-pohon pakis, atau di sini juga banyak pohon pandan juga teman-teman. Kemarin juga saya di hutan pinus, dominan juga pakis juga teman-teman ya, jenis pakis. Dan juga pandan ya teman-teman. Pandannya ini bukan pandan yang untuk dimasak ya teman-teman ya, tapi pandan yang untuk dibuat dibuat tikar ya teman-teman. Ini ya jenis pandan. Pandannya pandan yang besar. Dan daunnya bersisik duri tuh pinggirnya. Ini bisa kita anyam menjadi tikar. Nah, di sini dominan banyak pakis dan pandan. Oke, lanjut lagi. Asik ya teman-teman ya. Suasananya benar-benar alami, tidak dibuat-buat. Dan jalanan ini pun karena sering dilalui orang, jadi jalannya juga terbentuk sendiri karena sering dilalui. Dan suasana pinggirannya masih alami ya teman-teman. Tadi kita atau saya melakukan awal perjalanan tadi dimulai jam 10 ya. Sekarang jam 10:10. Ini baru 10 menit perjalanan teman-teman. Masih cukup jauh perjalanannya. Kita nikmati saja teman-teman ya. Oke. Lumayan ya teman-teman jalurnya ya. Batu koral, batu gunung, bukan batu koral ini. Batu gunung ini. Tapi ini yang disebut natural ya teman-teman ya. Dan juga sungainya pun jernih. Tuh, kita menemukan pohon pandan lagi teman-teman. Di sini dominan pohon pandan nih teman-teman. Terdengar ya suara airnya ya. Benar-benar alami ya teman-teman. Coba yang kalian di rumah, coba datang ke sini ya teman-teman ya. Itu paling seru, paling asik deh. Sungainya. Bukan ada rombongan, 2 orang teman-teman. Ya apa? Oke.
Teman-teman, di depan ada grup yang depan tuh, istirahat sebentar kayaknya dia. Mungkin ada teman yang ketinggalan tadi teman-teman ya. Ini rombongannya ini, jadi saling menunggu ya. Kalau kita bawa rombongan harus saling menunggu ya teman-teman ya. Ya bro. Kalau waktu saya ke mana jalan kayak gitu Nih, ada peringatan ya teman-teman ya. Tuh, dihentikan pendakian jika cuaca buruk karena sangat berbahaya. Jadi kalian nggak boleh naik ke atas kalau cuaca tidak mendukung. Oh ya teman-teman, untuk lokasinya ini Kawah Ratu ini adanya di Gunung Salak ya teman-teman. Jadi kita pertama naik itu dari kakinya Gunung Salak. Ini kakinya aja udah lebar ya teman-teman ya. Gimana gunungnya ini? Jadi masih di atas sana ya teman-teman ya, Kawah Ratunya. Jadi ini sekali lagi masuk ke kawasan Gunung Salak dan dikelola oleh pemerintah. Nah, disebut gunung Taman Nasional Halimun Gunung Salak ya teman-teman. Dan treknya masih cukup menarik teman-teman ya. Wah, cukup sangat menguras tenaga. Untuk kalian yang mempunyai bobot yang lebih, sangat dianjurkan ke sini, tapi harus banyak istirahat kemungkinan ya teman-teman, karena treknya sangat ekstrim dan cukup melelahkan. Mantap. Oke teman-teman, jalurnya sangat ekstrim, lumayan lah, nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu ekstrim. Nanti mungkin di sana ada yang ekstrimnya. Tetap diikuti jalan saya terus. Oke, kita lihat perjalanan kita sudah setengah 11. Kurang lebih kita baru setengah jam perjalanan teman-teman. Kita masih jauh lagi di sana. Dan lelahnya kita terbayarkan dengan suasana alamnya teman-teman nih. Sangat sejuk, adem. Kebetulan cuacanya mendung, adem. Dingin deh teman-teman sini. Kalian bisa mencoba ya. Asik teman-teman jalurnya ya. Nih. Kita kalau jalan-jalan ke tempat seperti ini, lihat. Air itu nggak pernah ketinggalan ya teman-teman. Sangat melimpah. Bukan cuma melimpah teman-teman, juga bersih, jernih. Bisa untuk kita konsumsi ya, bisa diminum. Airnya bersih kok. Dan jalurnya ini sangat menarik nih teman-teman nih. Coba kita sebelum hiking ke Gunung Salak nih, coba kita hiking di kakinya dulu. Kita bisa merasakan suasana hiking yang sesungguhnya. Tetap ikuti terus trekking saya. Nah teman-teman, kita lihat di depan ternyata ada orang asing juga ya teman-teman. Dia sepasang teman-teman. Dia juga menggunakan jasa pemandu teman-teman ya. Ya, kita bisa lihat ya.
satu rombongan, ada orang asing di depan. Ya, saya lihat tunjuk arah teman-teman. Ini ke arah tuh, arah kiri ya. Hai, yuk, halo. Oke teman-teman, di belakang saya terlihat orang asing ya. Makanya di sini sangat seru untuk kalian coba menjelajah ke Kawah Ratu. Sangat saya sarankan. Ya Pak. Oke, kita lanjut lagi ke depan dan ke atas. Kita udah ketemu rombongan yang ketiga nih teman-teman. Memang di sini kebetulan hari Minggu, jadi banyak ya yang melakukan trekking ke Kawah Ratu. Ini kita udah nemuin grup yang ketiga teman-teman. Airnya juga sangat jernih teman-teman. Ya. Jalurnya sangat mantap, disertai dengan pohon tumbang teman-teman. Ini bekas pohon tumbang. Jadi kita kalau melakukan trekking harus berhati-hati ya teman-teman ya. Dan kita ini speednya agak sedikit saya cepatkan untuk trekkingnya ya, karena mengejar waktu juga teman-teman. Ini perjalanan masih sangat jauh loh. Kepleset-kepleset pun sering terjadi ya, makanya disarankan kalian supaya sangat berhati-hati dalam melakukan trekkingnya teman-teman ya. Teman-teman, kita sudah sampai di jalur cabang sungai teman-teman ya. Sini kita akan melintasi sungai kecilnya teman-teman ya. Banyak ya orang beristirahat tuh. Banyak yang melakukan juga pendakian ke atas ya. Hari Minggu begitu ramai juga nih ternyata teman-teman nih. Seru. Gue belum juga ngomongin apa-apa bro. Ya, ya. Lewat jembatan kecil teman-teman. Kita masih ke atas. Naik ke atas, mantap. Kita menjumpai pohon-pohon lagi. Ih. Banyak pohon-pohon juga teman-teman. Kalian kalau melakukan trek ini sarankan nggak usah terburu-buru teman-teman ya. Disesuaikan dengan fisik kalian ya teman-teman. Dan dilemahnya juga ya. Kalau kita tidak mengejar waktu juga akan keburu siang dan keburu sore teman-teman. Dan di atas juga kan nggak boleh berlama-lama. Ada jam tertentu yang harus disudahi dan kita harus wajib turun.
Ini ada rombongan teman-teman ya yang sudah turun karena ini juga udah siang jam 11. Ini rombongan yang tadi pagi berangkat ya teman-teman. Dan kita sudah masuk ke kawah pertama ya teman-teman. Di sini disebutnya kawah apa tadi? Di sini disebutnya kawah mati teman-teman ya. Tandus. Jadi ini kita benar-benar harus melintasinya teman-teman ya. Banyak juga yang istirahat di sini tuh. Dan ini batu-batu bekas muntahan gunung ya teman-teman ya. Ini udah berapa lama kira-kira ya? Puluhan tahun ya? Iya, puluhan tahun lah ini. Ini lahar batunya ini ya. Ini muntahan laharnya teman-teman ya. Kita benar-benar menginjak ini bekas muntahannya ya tuh. Seperti ini ya tuh. Batunya sih biasa aja, ini batu asli dari gunung kan, dalam gunung. Batu lahar mungkin. Muntahannya. Nih, saya tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh. Seperti ini tuh. Dan ini ada tuh. Kita lihat masih jauh di atas dan jalannya harus sangat hati-hati ya. Dan saya tahu juga ya, ini baunya agak sedikit menyengat atau kurang tidak enak ya teman-teman ya. Jadi seperti ya baunya belerang lah, seperti itu ya teman-teman ya. Sini baunya sudah mulai menyengat, sudah terasa seperti bau telur rebus. Ya, banyak para jiwa-jiwa muda yang mau mendaki ke Kawah Ratu ya teman-teman. Ini pohon yang sudah terkena ini apa bekasnya ya lah artinya teman-teman. Ya, terlihat ya, ini pohon-pohonnya sudah mati yang dampak dari muntahan gunungnya teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, sangat luas. Ini jalur itunya ya, jalur muntahan itunya ya. Ini jalur muntahan dari gunungnya teman-teman ya tuh, sampai ke atas sana tuh. Tapi kita dakinya ke sana ya. Ayo, kita ke atas coba. Ini tidak akan saya skip ya, biar kalian tahu. Ini sangat curam. Berapa derajat ini? 45 derajat. Sangat curam. Tuh, pohon-pohonnya. Nggak ada dampak muntahan laharnya ini. Tapi ya bau begini belum berbahaya ya? Enggak. Sekalian saya nanya gitu karena kita di sini udah terasa bau ini ya, belerangnya teman-teman ya. Hawanya terbau seperti bau telur direbus seperti itu, agak menyengat. Kalian yang belum pernah menyium bau belerang, coba datang ke Kawah Ratu ini teman-teman ya. Iya, masuk Lambetura nantinya. Motornya doang di belakang pohon. Oh ini ya bang ya? Iya. Iya. Nah ini bang. Banyak teman yang istirahat ya. Kita masih lanjut terus. Masih kuat bang ya? Masih kuat. Ayo bang terus. Yuk. Ayo bang. Yuk lanjut. Ya lanjut. Oke teman-teman, kalian coba kesini deh untuk keindahan, menikmati alam. Itu tidak bisa saya ungkapkan ya teman-teman. Itu hanya bisa dirasakan ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa menggambarkan
Kalau kalian kesini, kalian akan merasakannya sendiri dan bisa menikmatinya sendiri ya teman-teman. Ini saya juga sambil ngos-ngosan ngomong nih, karena kita coba lihat ke bawah, tuh kita sudah sampai di atasnya tuh, sangat jauh sekali kan. Ini sudah mulai turun teman-teman. Ya, ya bang. Bawa rombongan kita harus bersabar. Iya. Itu karena kita kalau bawa rombongan teman-teman ya, jangan ego sendiri teman-teman, saling menjaga, karena treknya itu ya sangat ekstrim, butuh tenaga yang lebih ekstra. Apalagi tadi kita lihat kan banyak wanita, tapi kalau anak-anak saya belum melihat teman-teman ya, belum menjumpai ini, karena memang kalau untuk anak-anak sepertinya treknya terlalu ekstrim deh. Tapi saya pernah nanya sama pemandunya, pernah ada anak kecil kesini juga ya, tapi akhirnya ya harus butuh bantuan di trek-trek khusus, perlu kita gendong, perlu kita tata, jadi agak sedikit makan waktu ya. Jadi kalau terserah kalian, kalau memang mau ngajak keluarga boleh, tapi disarankan supaya jalannya itu berhati-hati atau tidak perlu diporsir ya teman-teman. Dan itu pun jalurnya harus pagi. Nih kita lihat juga nih tuh, ini juga imbasan dari laharnya teman-teman ya. Udah beberapa puluh tahun ya, ya. Udah lama sekali ya lihat pasirnya tuh seperti ini, tandusnya ya, sangat tandus, kering. Ini pohon udah nggak bisa tumbuh teman-teman ya, kering banget soalnya. Nah kalau yang hijau itu tuh, yang hijau itu yang tidak terkena dampak teman-teman, dan masih tumbuh hijau. Dan treknya juga sangat menarik banget ini. Ayo kalian tetap ikuti ya trekking saya ini ya, jangan di skip karena ini sangat menarik. Kalian yang belum pernah bisa mencoba kesini ya teman-teman, dan wajib menggunakan pemandu biar aman. Masih kita nggak tahu nih berapa puluh hektar ini, saya nggak tahu, luas teman-teman. Tuh di bawah juga masih ada rombongan. So, berapa kali ketemu rombongan nih teman-teman, karena ini hari Minggu jadi rame ya, seru juga teman-teman ya, rame seperti ini. Jangan lupa kalian bawa logistik makanan, karena di sini tuh nggak ada pedagang asongan teman-teman ya, lihat. Jadi makanan minuman harus kalian siapkan dari bawah, karena sini tidak ada yang jualan, karena sangat gersang teman-teman di sini. Tadi kalau untuk air perlu wajib sekali, karena sangat makan tenaga. Ini sayang sekali untuk saya skip ya teman-teman ya, biar kalian menyaksikan sendiri trekking di Kawah Ratu ini teman-teman ya. Masih ada rombongan, kita susul ini ya Pak ya, kita susul lagi. Kita coba. Masih dingin ternyata masih dingin ya. Kita lewat lagi dikit ya. Ya Mbak, nanti foto-foto kita belakangan aja. Yang penting kita trekking dulu teman-teman nih, gampang. Ini sepanjang jalan ke sini saya banyak menjumpai rombongan-rombongan teman-teman ya, tapi seru kalau kita jalan di hari Minggu gini, hari Sabtu Minggu rame ya teman-teman, jadi ada temannya. Ya udah ulang. Oh iya, itu yang berangkat tadi pagi sudah pulang ya teman-teman. Tadi saya sebenarnya juga mau pagi tapi kesiangan, jadi saya mulai pendakian itu kurang lebih jam 10. Dan ini bekas laharnya, ini sudah mulai hangat teman-teman. Tuh ada asapnya, kelihatan nggak sih asapnya?
Ini ya, tuh. Ini udah mulai hangat nih, tuh airnya. Panas airnya. Ayo kita lanjut lagi perjalanan. Langsung merah tangan. Tangannya langsung merah. Ini hangat ya teman-teman. Nggak panas tapi hangat. Langsung merah. Buat refleksi jari-jari tangan, refleksi sangat membuka titik saraf di jari tangan ya teman-teman. Kita memasuki pedalaman apa sih namanya? Pohon-pohonan lagi teman-teman ya. Tadi lewat kawah, bukan kawah ya. Ya, tadi kawah pertama seperti kawah tandus tadi. Itu sangat panas teman-teman ya, karena memang tidak ada pohon-pohonan. Itu mati semua pohon di situ. Jadi cukup gerah, cukup panas. Itu baru yang pertama ya teman. Nanti masih ada di sana. Masih jauh lagi dan perjalanan kurang lebih sudah 1 jam perjalanan. Mungkin kurang lebih setengah jam lagi kali, kurang lebih ya teman-teman. Mudah-mudahan sih cepet sampainya. Udah deket malah. Nggak nyampe paling berapa menit ya. Dan itu ada garis dilarang ke sana teman-teman ya. Kita tidak boleh melintasi ke sana, nggak boleh. Jadi jalurnya harus sini. Oh iya tuh depannya. Ini istirahat sini dulu ya. Di mana sih tempat yang enak sih istirahat? Oke teman-teman, kita coba istirahat dulu ya. Jadi dulu kawahnya sudah mulai terlihat ya teman-teman ya. Tuh di sana itu kelihatan asapnya. Jadi kita sudah mulai sampai. Tapi di sini sebenarnya oh iya, jadi saya perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit ya teman-teman. Jadi saya sempat duduk dulu sebentar. Dan walaupun siang hari ini cuacanya juga panas, tapi hawanya itu tidak panas teman-teman. Masih ada hawa dingin-dinginnya ya. Masih suasana adem. Ya, jadi di sini kita terlihat ya. Kita ke sana duluan. Itu sama aja. Oh, lebih itu ya. Ini kita sudah sampai di kawahnya teman-teman ya. Kita coba naik ke atas. Jadi kita nyari jalur dulu nih supaya bisa nyampe ke atas. Bukan. Mie tek-tek. Mie tek-tek. Udah ikan. Oh, ada mie tek-tek. Nah, oke, jalurnya kita sudah masuk ke kawahnya teman-teman ya. Banyak pengunjung juga datang ke sini teman-teman. Ini rombongan. Sampai garis itu boleh ya? Garis boleh, sampai garis. Sampai garis aja. Coba kita lebih dekat ya teman-teman ya. Kita tapi jangan melewati garis yang di batas ini teman-teman ya. Ini larangan
untuk kita mendaki ya. Terlihat ya teman-teman ya, ada mendidihkan airnya. Dan ini garis yang tidak boleh dilintasi teman-teman. Terlihat hawanya, tapi di sini kita nggak merasakan panas ya. Walaupun ada asapnya tuh, itu adalah hawa yang keluar dari dalam bumi teman-teman. Ini saya benar-benar di kawahnya langsung, tapi dilarang mendekati sana karena itu memang cukup panas sekali teman-teman ya. Jadi kondisinya seperti ini ya. Coba kalian bisa deh datang ke sini. Saya berada tepat di tengah-tengah kawah ratu ya teman-teman ya. Di belakang saya terlihat kawahnya. Kalian melihat ya. Itu mendidihnya sangat mendidih. Ini kalian tidak boleh ke depan sini ya. Ini larangan sebenarnya. Jadi saya bukan menyontohkan ya. Jadi saya hanya memberitahukan bahwa kalian penasaran dengan kawah yang ada di belakang saya. Saya hanya bisa mendekati seperti ini aja teman-teman ya. Ini jarak terdekat saya nggak bisa lagi mendekati dengan kawah ratunya. Jadi untuk kalian yang untuk pengunjung, kalian hanya bisa sampai, nah banyak teman-teman ya. Di belakang saya pengunjung-pengunjung yang datang ke kawah ini ya teman-teman. Dan ada garis batasnya juga, jadi kita tidak boleh mendekati terlalu dekat dengan kawahnya teman-teman ya. Pesan saya supaya hati-hati saja kalian kalau memang kesini, tetap ikuti petunjuk dari pemandu kalian ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita di Kawah Ratu ini. Kita masih menelusuri kawah Taurin teman-teman ya. Banyak pengunjung, ramai sekali teman-teman sini. Dan kita lihat ya, itu sangat-sangat tandus teman-teman. Maaf ya, saya tidak bisa menzoomnya. Ini sangat tandus sekali. Dan asapnya ini juga masih aktif. Dan ini ada aliran airnya, coba dekati ya nih. Ada alirannya nih. Kita coba pegang ya. Ini tapi airnya nggak sepanas yang tadi di bawah ya. Ini dingin airnya. Nggak terlalu panas. Ayo kita coba telusuri lagi ke bawah, teman-teman. Ini garis pembatasnya teman-teman, jangan melewati garis ini ya. Ini larangan untuk para pengunjung. Ini jarak terdekat pengunjung untuk melihat Kawah Ratu ini teman-teman. Depan saya itu ada aliran air sungai, coba kita ke sana ya, karena di sana ada air hangatnya dan ada air dinginnya teman-teman. Kita coba ke sana, kita rasakan airnya itu hangatnya seperti apa teman-teman ya. Mana? Mana sih? Dan bisa lihat kalian ya tuh, enak banget ya teman-teman kalau mandi tuh, sampai ada yang sempat mandi loh. Ini sangat bagus deh untuk refleksi di tubuh kalian nih, hangat. Oleh kaki-kaki kalian bisa dicebur di sini. Kita masih ngantri turun teman-teman ya, karena banyak nih rombongan. Bisa. Kita coba turun lewat sini aja nih teman-teman. Mana?
Kita coba teman-teman ya airnya ya. Di sini nih, wah, ini airnya hangat tapi tidak terlalu panas teman-teman. Masih kurang panas. Lebih panas dari mesin di bawah ya teman-teman ya. Dan ini lihat batunya tuh. Ini karena terkena belerang batu jadi seperti ini ya. Putih-putih. Kena belerang. Banyak. Kita coba ke air yang lebih panas tuh teman-teman di situ tuh. Kalau tadi tuh airnya kurang hangat, hangatnya masih agak kurang panas ya. Tapi kalau di sini katanya lumayan panas nih teman-teman. Karena mendekati sumbernya ya teman-teman ya. Jadi semakin mendekati akan semakin panas sumber airnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita istirahat sebentar ya. Saya mendapatkan kolam privat ini satu. Ini airnya cukup lumayan panas teman-teman ya. Kalau di bawah tadi airnya nggak panas, ini di sini panas. Dan untuk baunya ternyata nggak terlalu menyengat ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai masker juga nggak apa-apa loh, karena nggak terlalu menyengat. Dan ini benar-benar asli hangatnya loh teman-teman. Tuh, saya mendapatkan kolam privat yang panasnya pun asli langsung dari gunung dan lumayan panas ini. Enak untuk kaki, kita bisa refleksi ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa datang ke sini untuk mencoba ke Kawah Ratu ini teman-teman. Dan kebetulan cuacanya juga mendung ya teman, jadi adem suasananya. Saya nggak tahu kalau cuaca panas deh. Ayo teman-teman, mari kita nikmati air hangat ini teman-teman. Dan tuh airnya sangat panas sekali benar. Dan terlihat teman-teman yang asapnya di sana tuh sangat besar di sana. Saya belum melihat ke sana sih. Tadi yang pertama saya lihat itu kecil. Ini kayaknya cukup besar nih asapnya karena lumayan besar ya tuh. Dan ini air langsung dari kawahnya teman-teman. Jadi berasa panasnya. Terlihat ya teman-teman ya di atas tuh. Ada rombongan wanita-wanita tuh. Ternyata bisa juga ke atas ya teman-teman. Makanya kalian yang merasa wanita nggak perlu takut untuk datang ke sini ya teman-teman. Trekkingnya cukup enak. Jadi kalian tidak perlu terburu-buru sih. Dan bisa menikmati kawah ini. Dan kalian kalau mau menyempatkan untuk merendam ya silakan ya, karena sudah sampai di sini kalian sudah terlanjur penasaran bisa mandi air hangatnya teman-teman ya. Tuh hawanya terlihat, asapnya ngebul. Ini rombongan sudah pada mulai turun tuh teman-teman. Kita masuk ke arah sana ya. Saya mau melihat Kawah Ratu yang di atasnya itu tuh. Sumber asapnya itu tuh. Ini seharusnya treknya lewat sana teman-teman ya tuh. Harusnya lewat sana. Karena tadi saya kan sempat mau ngerasain air hangat dulu tuh di bawah. Jadi saya treknya ya lewat sini ya. Dan lewat sini sangat curam treknya. Harusnya kita lewat sana tadi di atas. Jadi saya mengajak kalian benar-benar di Kawah Ratunya nih teman-teman. Nih. Oke teman-teman, ini sumber Kawah Ratu yang kedua ya teman-teman ya. Tadi saya di sana tuh.
Tapi sekarang ini yang kedua, ini cukup besar, jadi kita nggak bisa terlalu dekat ya teman-teman. Ini titik terdekatnya, karena sana bahaya dari mulai baunya sangat beracun, asapnya juga. Dan syukurnya posisi kita di sini tidak terlalu menyengat baunya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu masker, nggak apa-apa. Cuman di sana itu sangat bahaya juga teman-teman. Jadi untuk kalian yang kesini jangan dekat-dekat teman-teman ya. Mengikuti aturan-aturan pemandu kalian ya. Sumbernya di sini ya teman-teman. Jadi tidak boleh terlalu dekat, ini bahaya teman-teman. Dan saya tadi mandi di bawah situ tuh. Bukan mandi ya, merendam kaki tuh di bawah. Teman-teman, ini saya berdiri di bawah pohon gas letusan ya teman-teman ya. Ini pohon besar sekali ini saya injak. Pohonnya besar sekali itu, ini akarnya loh. Dan di sana sumber kawahnya teman-teman ya. Tuh. Sayang ya, kita tidak bisa terlalu dekat karena sangat bahaya. Di sini tandus sekali ya teman-teman ya. Sangat-sangat tandus. Ya, kita lanjut ke perjalanan pulang ya. Ayo Mbak, ntar lagi nyampe Mbak. Semangat. Masih pada muda nih. Dikit lagi nyampe kok. Oke, sekarang kita ke arah balik pulang dulu ya teman-teman ya. Jadi kita melewati kawah yang pertama lagi nih teman-teman. Ini kawah mati yang tadi ya teman-teman ya. Nih kita kalau lihat dari atas seperti ini ya kawah matinya. Kita perjalanan pulang ke bawah. Halo teman-teman, di depan kita ada rombongan ibu-ibu ya teman-teman ya. Ada emak-emak katanya teman-teman. Ayo Bu, semangat Bu, pelan-pelan aja Bu. Jalurnya batuan. Ini udah ini, Mbak. Untuk teman-teman yang muda, jangan sampai mau kalah teman-teman. Tadi itu banyak ibu-ibu loh yang pada ke atas. Itu termasuk kuat loh. Padahal treknya kan tahu sendiri kan, kalian lihat sendiri ya. Ayo. Oke, untuk teman-teman yang penasaran, kalian bisa coba datang ke sini ya. Jadi
sekarang saya sudah mau kembali pulang. Ya, itu saja video penelusuran saya di Kawah Ratu ini, teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya.